Lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya ingin ngasih tahu kalian semua 3 tutorial shake yang mungkin kalian cari-cari part kedua. Oke, langsung saja kita ke tutorial shake yang pertama. Di sini kalian tambahkan foto kalian, lalu kita akan masuk ke bagian move and transform. Klik bagian zoom, lalu kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Di sini tengah-tengahnya di detik 1 ya, karena foto saya berdurasi 2 detik. Jadi tengah-tengahnya di detik 1. Di detik awal atau di keyframe yang pertama kita akan ubah zoomnya menjadi 1020-an. Saya ralat menjadi 900 saja ya. Jadi 900, dan di tengah-tengah kita diamkan 720. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya kita klik yang nomor 3, lalu kita akan geser ke atas seperti ini. Jangan sampai mentok ya. Oke, jika sudah, kita akan memberikan efek. Efek yang pertama di distorsi atau warp, yaitu klik efek ubin. Kita aktifkan mirrornya. Next ke efek yang kedua, di bagian distorsi atau warp, dan kita klik efek cubit atau tonjolan. Nah, di sini untuk kekuatan kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan juga di akhir ya. Nah, yang untuk di awal kita akan ubah kekuatannya menjadi 50. Sedangkan yang di akhir kita akan turunkan menjadi 0. Oke, seperti ini. Tidak lupa kita akan memberikan kurva. Kurvanya kita klik yang nomor 3 dan geser ke atas sampai mentok. Seperti ini. Next di bagian radius kita akan ubah menjadi 2500. Oke, kita fullkan ya. Oke, jika sudah, kita next ke efek selanjutnya, masih di bagian distorsi atau warp. Cari efek riak bundar. Untuk bagian frekuensi kita akan turunkan menjadi 1,00. Pada bagian kekuatan kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Pada keyframe awal kita akan ubah kekuatannya menjadi 0,250. Oke, untuk yang di akhir kita akan turunkan kekuatannya menjadi 0. Seperti ini. Lalu kita akan memberikan kurva. Klik yang nomor 3 dan geser ke atas sampai mentok. Jika sudah, di bagian radius kita akan fullkan yaitu 0,80. Next ke efek selanjutnya, masuk ke bagian move and transform dan klik regangkan sumbu. Nah, untuk bagian skala kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di awal kita akan ubah skalanya menjadi 0,80, sedangkan yang di akhir kita diamkan 1. Kita akan memberikan kurva lagi, kurvanya sama, nomor 3 dan geser ke atas sampai mentok. Lanjut di bagian sudut kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan di akhir. Untuk keyframe yang di awal kita akan ubah sudutnya menjadi 135. 135,5 ya. Oke, kita naikkan dikit. Lalu untuk keyframe yang di akhir kita diamkan sudutnya 0. Kita akan memberikan kurva di bagian sudut. Kurvanya sama yaitu nomor 3 dan geser ke atas. Next ke efek selanjutnya, masuk ke bagian move and transform dan pilih pemindahan acak. Di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0 magnitude-nya, sedangkan yang di awal kita akan naikkan menjadi 100. Dan beri kurva yang sama lagi, yaitu nomor 3 dan geser ke atas.
Next, di bagian evolution, kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 4,15. Seperti ini, dan kita akan memberikan kurva yang sama. Next, ke efek selanjutnya masih di move and transform, pilih ombang-ambing. Untuk bagian sudut kita akan ubah menjadi 90 derajat. Bagian frekuensi kita diamkan 2 Hz. Dan untuk bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0, sedangkan yang awal kita akan naikkan menjadi 150. Dan kita akan memberikan kurva yang sama. Oke, lanjut ke efek yang terakhir. Di bagian blur, pilih efek buram gerak. Dan ini hasilnya. Next, ke tutorial shake yang kedua. Kalian tambahkan foto kalian, lalu kita akan memberikan efek yang pertama. Cari di bagian distorsi atau warp. Efeknya yaitu efek ubin. Kita aktifkan mirrornya. Next, ke efek yang kedua. Cari di bagian move and transform, pilih efek ombang-ambing. Nah, untuk bagian sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita akan naikkan menjadi 180 derajat. Sedangkan yang di akhir kita akan turunkan menjadi 0. Oke, lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini. Klik yang nomor 3, lalu kita akan geser ke tengah-tengah. Seperti ini. Lalu kita akan salin kurvanya. Next, di bagian frekuensi kita akan turunkan menjadi 1,45. Di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita naikkan menjadi 125. Sedangkan yang di akhir kita turunkan menjadi 0. Dan kita tempel kurva yang tadi. Next, ke efek yang ketiga, cari di bagian blur, pilih efek buram gerak. Nah, di sini untuk tune-nya kita akan turunkan menjadi 0,8 ya. Next, yaitu di bagian move and transform, pilih efek pemindahan acak. Di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0, sedangkan yang di awal kita naikkan menjadi 110. Dan kita akan memberikan kurva yang sama, jadi kita tinggal tempel saja. Next, di bagian evolution kita beri keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan naikkan menjadi 1,60. Dan kita beri kurva yang sama. Untuk bagian synth kita akan naikkan menjadi 0,11. Next, kita ke efek selanjutnya. Cari di bagian distorsi atau warp. Pilih efek lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 1,35. Tidak lupa berikan kurva yang sama lagi. Untuk bagian sudut kita akan ubah menjadi 45.
Di bagian jarak kita akan turunkan menjadi 6. Dan di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita naikkan menjadi 5, sedangkan yang akhir kita turunkan menjadi 0. Dan kita berikan kurva yang sama. Nah, langkah selanjutnya kita akan duplicate efek lengkungan gelombang ini. Lalu klik efek yang di bawahnya. Dan kita ubah sudutnya menjadi 90 derajat. Oke, seperti itu. Dan ini hasilnya. Tutorial shake yang ketiga. Pastikan kalian telah menambahkan foto kalian, lalu kita akan memberikan efek. Efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Lalu kita aktifkan mirrornya. Next, cari di bagian move and transform dan pilih efek ombang-ambing. Di bagian sudut kita diamkan 45, di bagian frekuensi kita akan naikkan menjadi 3. Di bagian magnitude, kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita akan ubah menjadi 525. Dan yang di akhir kita turunkan menjadi 0. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita akan salin kurva ini. Lalu, kita masuk ke efek yang ketiga, yaitu efek ombang-ambing lagi. Nah, pada ombang-ambing yang kedua, kita akan turunkan sudutnya menjadi 42,5. Sedangkan di frekuensi kita akan naikkan menjadi 940. 9,40 ya. Lalu di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita akan naikkan menjadi 500. Sedangkan yang di akhir kita akan turunkan menjadi 0. Nah, lalu kita akan memberikan kurva yang tadi kita salin. Jadi kita tinggal tempel saja cuy. Next, efek yang keempat yaitu di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan gamma. Kita main di bagian exposure, kita memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita naikkan menjadi 2, dan yang akhir kita diamkan 0. Dan kita akan memberikan kurva, klik yang nomor 3 dan geser ke atas. Tapi jangan sampai mentok ke atas ya, segini aja cukup. Next, ke efek selanjutnya, cari di bagian blur, pilih efek linear stretch. Di sini kita main di bagian kekuatan, kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0, sedangkan yang di awal kita naikkan lagi sedikit menjadi 0,20. Lalu kita akan memberikan kurva yang sudah kita salin, jadi kita tinggal tempel lagi. Seperti itu. Next, ke efek yang terakhir, cari di bagian distorsi atau warp, geser ke bawah dan pilih efek turbulent displace. Di bagian offset, untuk yang X kita akan naikkan menjadi 65, sedangkan yang Y kita diamkan 0. Lalu di bagian kekuatan kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di awal kita akan naikkan sedikit menjadi 0,255, sedangkan yang di akhir kita akan turunkan menjadi 0. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini guys.
Oke, jadi kurvanya seperti ini cuy. Next, di bagian evolution kita akan naikkan menjadi 4,65. Oke, nah lalu di sini kita akan pilih yang XY. Untuk bagian skala kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan juga di akhir. Untuk yang awal kita akan ubah skalanya yang menjadi 0,55. Sedangkan yang di akhir kita akan ubah menjadi 1,55. Next, kita akan geser ke bawah. Di bagian screen space kita akan on kan, nanti kita aktifkan. Dan untuk yang octave kita akan turunkan menjadi 1. Dan ini hasilnya.